Partai Komunis Indonesia, (PKI), adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi insiden G30S pada tahun 1965. Namun tuduhan dalam PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh Soeharto dan Chia. Hal ini masih diperdebatkan oleh golongan liberal, mantan anggota PKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaian anti-PKI. Setidaknya lebih dari 5 teori berusaha mengungkap kejadian tersebut. Namun teori-teori yang terkadang saling berlawanan menjadikannya diskusi besar sampai hari ini. Dalam sejarah tercatat PKI pernah melakukan 3 kali pemberontakan yaitu 1. Pemberontakan 1926 2. Pemberontakan Madiun 1948 3. Pemberontakan 1965 Pemberontakan 1926 Pada November tahun 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Bovendigul, sebuah kamp tahanan di Papua. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah. Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama, yakni di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang mempunyai banyak massa terutama di Sumatera. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka dicap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral perjuangan revolusi Rusia. Walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi. Semisal pemberontakan Silungkang di Sumatera. Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Musso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun Musso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan Serikat-Serikat Buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis Perhimpunan Indonesia, yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI. Pemberontakan Madiun 1948. Pada tanggal 8 Desember tahun 1947 sampai tanggal 17 Januari tahun 1948 pihak Republik Indonesia dan pendudukan Belanda melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Renville. Hasil kesepakatan Perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya, RI menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki. Oleh karena itu, Kabinet Amir Syarifuddin dianggap merugikan bangsa. Kabinet tersebut dijatuhkan pada tanggal 23 Januari tahun 1948. Ia terpaksa menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan digantikan Kabinet Hatta. Selanjutnya Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni tahun 1948. Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan di bawah Kabinet Hatta. FDR bergabung dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, merencanakan suatu perebutan kekuasaan. Beberapa aksi yang dijalankan kelompok ini diantaranya dengan melancarkan propaganda anti-pemerintah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan, menculik dan membunuh lawan-lawan politik, serta menggerakkan kerusuhan di beberapa tempat. Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah Musso, seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow, Uni Soviet. Ia menggabungkan diri dengan Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintah, bahkan ia berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Setelah itu, ia dan kawan-kawannya meningkatkan aksi teror, mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI dan menjelek-jelekan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Puncak aksi PKI adalah pemberontakan terhadap RI pada tanggal 18 September tahun 1948 di Madiun, Jawa Timur. Tujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis. Dalam aksi ini beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan TNI memang sedang menghadapi Belanda, tetapi pemerintah RI mampu bertindak cepat.
Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI. Pada tanggal 30 September tahun 1948, Madiun dapat diduduki kembali oleh TNI dan polisi. Dalam operasi ini musuh berhasil ditembak mati sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan 1965. Pada tanggal 13 Januari tahun 1965 ketika warga salat subuh di Desa Negoro Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang warga yang sedang berjamaah. Mereka membunuh seorang kiai dan menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian tanggal 15 Januari tahun 1965 di Desa Kediri ribuan orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalil sengketa sawah. Sumatera Utara terjadi aksi PKI Bandar Bensi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menganggap secara tidak sah. Dan sebenarnya persoalan itu secara baik, tapi kaum tani dihasut oleh orang-orang BTI BKI untuk menduduki kembali tanah itu pun secara sepihak melawan pemerintah. Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten dan berbagai tempat Indonesia lainnya. Pada bulan Desember tahun 1964 terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan oleh PKI. Namun oleh PKI dokumen itu dikatakan palsu dan malah menuduh balik bahwa fitnah itu sengaja disebarkan oleh musuh politiknya yaitu Partai Murba. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 juga singgah dan terbukti benar dalam rangka persiapan perebutan negara. Partai Komunis Indonesia membentuk Biro Khusus pada tahun 1964. Tugas Biro Khusus ini adalah untuk menyusun gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Chou En-lai. PKI mengantarkan pembentukan angkatan kelima yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Cara ini tidak didukung kecuali dari pimpinan Angkatan Udara AURI Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Sebaliknya Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya karena akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun penguasaan kekuatan bersenjata di Indonesia. Chou En-lai menyajikan 1.000 senjata ringan secara cuma-cuma meskipun pembentukan angkatan kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRJ ini tidak terlepas dari kekuatan bersenjata yang digunakan PKI dalam gerakan tanggal 30 September tahun 1965. PKI selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI sebagaimana pengalaman peristiwa Madiun tahun 1948, maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan HUK. Seiring dengan isu ini dengan gencar tersiar adanya dokumen Bill Chris yang konon menuntut versi PKI ditemukan di rumah Dwi Palmer sewaktu rumah orang Amerika itu diobrak-abrik pemuda rakyat. Bill Chris adalah duta besar Inggris dan dalam dokumen yang nyata palsu itu kata-kata Alup Amefrens yang kemudian diinterpretasikan dengan Dewan Jenderal. Peristiwa G30 SPKI disebut gerakan tanggal 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis. Pasca beberapa tahun Indonesia merdeka, peristiwa ini terjadi di malam hari pada tanggal 30 September tahun 1965. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal terdiri dari anggota staf tentara. 7 jenderal tersebut telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono dan DI Panjaitan. Sementara itu ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan biadab tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas Kedubes Irak. Anak gadisnya Ade Irma S. Nasution juga turut menjadi korban peristiwa G30 SPKI. Korban tewas bertambah saat regu tersebut menembaki seorang polisi penjaga rumah Nasution. Kemudian jenderal diseret-seret oleh warga karena tersebar isu-isu palsu yang dilakukan oleh orang-orang PKI. Ketiga jenderal tersebut wajahnya disilet-silet sampai dia mati dan mayatnya dibuang di lubang buaya. Sejurus pasukan sekitar 2.000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka, Monas. Walaupun mereka masih belum berhasil mengamankan bagian timur dari area tersebut. Ini disebabkan karena daerah tersebut dulu merupakan daerah dari markas Kostrad pimpinan Soeharto.
Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia (RRI) menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabiwa, bahwa G30S PKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari